Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Teman-teman mahasiswa sekalian, senantiasa saya berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dan semoga keistiqomahan kita untuk terus belajar, mengkaji, mendalami ilmu dan mengimplementasikan ilmu dalam kehidupan, menjadikan pijakan, tapakan langkah kita semakin dekat jaraknya dengan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah Islamic Parenting. Dan saya akan menyajikan materi dengan judul Peran dan Tanggung Jawab Ayah. Peran dan Tanggung Jawab Ayah. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab ayah, kita perlu mengurai makna dari judul tersebut. Kata peran dimaknai sebagai interaksi dan keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan anak. Interaksi yang dimaksud adalah hubungan dan komunikasi yang baik antara ayah dan anak. Sedangkan keterlibatan ayah, penekanannya pada perhatian akan perkembangan anak. Terlihat dekat, terlihat hubungan mereka nyaman, dan saling memahami. Di mana sang ayah memahami dan menerima kondisi fisik dan psikis anak. Dan anak pun membanggakan, mengherokan, menghebatkan sang ayah. Nah, sedangkan tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang ayah yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seorang ayah memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Bagaimana kedudukan ayah dalam Islam? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Maka seorang laki-laki, yaitu seorang suami, seorang ayah, dia adalah pemimpin bagi rumah tangganya, pemimpin bagi keluarganya. Dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin itu. Maka teman-teman sekalian, ayah itu adalah kepala keluarga. Ayah itu adalah pemimpin rumah tangga. Ya. Bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga? Bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga? Teman-teman sekalian, kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan diri
untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan di hari esok. Hari esok itu bisa bermakna masa depan di akhirat dan masa depan di dunia. Ya, kita ambil dululah masa depan di dunia, ya. Maka hendaklah setiap jiwa mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi, menjalani suatu kehidupan di masa yang akan datang di dunia ini. Maka para lelaki yang kelak nanti akan menjadi ayah, yang berarti sekarang ini adalah calon ayah, maka hendaklah kemudian dia telah mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi ayah yang unggul pada waktu yang ditakdirkan Allah nantinya pada masa itu. Nah, karena itulah kemudian perkataan yang masyhur dari Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Sebelum anak dilahirkan, didiklah dia 25 tahun sebelumnya. Dengan cara apa? Yaitu calon ayah menjadi pribadi yang unggul. Menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang terbaik. Pribadi yang memiliki al-ba'ah kemampuan. Lalu kemudian calon ayah akan memilih calon ibu yang tepat untuk anaknya. Sehingga insya Allah akan lahir generasi-generasi yang unggul. Generasi-generasi yang hebat. Generasi-generasi yang akan menggetarkan bumi ini dengan prestasi-prestasi. Nah, teman-teman sekalian, maka calon ayah sebelum benar-benar menjadi ayah, dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu dengan al-ba'ah. Melayakkan diri, memantaskan diri dengan al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Kemampuan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Di sini yang dipanggil, yang diseru oleh Nabi adalah para pemuda. Wahai para pemuda. Dan kita semua insya Allah masih pemuda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian memiliki al-ba'ah, maka segera menikah, jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Ini berarti bahwa banyaknya, besarnya kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang melalui ikatan pernikahan. Dan yang dipanggil adalah pemuda untuk segera melayakkan diri dengan al-ba'ah agar dapat segera menikah. Ini berarti bahwa sebenarnya Islam mendidik para pemuda itu untuk cepat dewasa. Untuk cepat mengambil peran dan tanggung jawab. Jangan selalu kekanak-kanakan. Ya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang cengeng. Pribadi-pribadi yang tidak tegar gitu ya. Pribadi-pribadi yang takut dengan tantangan. Nah, jadi Islam mendidik kita cepat ba'ah, cepat memiliki kemampuan, kelayakan dan kepantasan yang dengan itu dia mampu memikul sebuah tanggung jawab keluarga. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya dengan segera menikah itu dapat menahan, mengontrol, mengendalikan, menjaga, menundukkan pandangan. Ini sebenarnya mafhumul mukhalafahnya bahwa masa muda itu adalah masa yang rentan pandangan itu liar. Pandangan itu liar, tak terkontrol. Maka dengan segera menikah, pandangan menjadi terkontrol. Pandangan menjadi terjaga. Sehingga bisa fokus. Wa ahsanulil farji. Menikah itu dapat menjaga kemaluan dari perzinahan. Ini juga berarti bahwa pemuda itu godaannya luar biasa, khususnya godaan lawan jenis. Ya, maka jangan tunda-tunda pernikahan kalau sudah memiliki al-ba'ah kemampuan.
Sebab banyak hari ini terjadi kasus perzinahan, kasus wanita hamil di luar nikah, itu dikarenakan para remaja, para pemuda hari ini pergaulannya yang sudah tidak terkontrol lagi. Akses tontonannya begitu luas. Bahkan sudah sampai pada hal-hal yang sebenarnya belum layak untuk mereka tonton. Dan bahkan memang tidak boleh ditonton. Karena di sana adalah pembenaran terhadap perzinahan terjadi. Film-film porno. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Ya. Kalau kemudian dia belum memiliki kemampuan untuk segera menikah, maka dia hendaklah memperbanyak puasa fa innahu lahu wija. Karena puasa ini dapat mengurangi, dapat mengendalikan syahwatnya. Tidak menghilangkan, tapi mengendalikan syahwatnya. Nah, teman-teman sekalian, yang parah adalah kalau kemudian usianya pemuda, malas berpuasa, tapi juga kekanak-kanakan, terlambat dewasa, cara mengambil sikapnya, perannya, pilihannya. Maka inilah yang menyebabkan terjadi banyak kerusakan di muka bumi, yaitu terjadinya perzinahan, terjadinya penyimpangan seksual. Na'udzubillah. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ah? Ya. Al-ba'ah itu artinya adalah kemampuan. Kemampuan dalam 3 hal, yaitu mampu menjadi imam, mampu menafkahi, dan mampu secara biologis. Baik, kita urai sedikit ya. Pertama, dia harus mampu menjadi imam. Mampu menjadi imam itu artinya mampu menjadi pemimpin rumah tangga, mewujudkan visi dan misi keluarga. Dan ini sudah kita bahas. Sudah kita bahas tentang visi dan misi keluarga. Kemudian memiliki kecakapan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Yaitu di surat As-Sajdah ayat 32. Surat yang ke-32 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan dia sebagai pemimpin-pemimpin yang berjalan di muka bumi, memberikan penerangan, memberikan pembimbingan berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan pengawasan Allah, berdasarkan hidayah Allah. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, dia akan menjadi pemimpin yang akan memberikan penerangan, pembimbingan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Sehingga keluarganya semuanya terselamatkan. Sesuai dengan apa yang kita kaji dan kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang visi misi. Ini berarti bahwa seorang pemimpin, kecakapan yang paling dasar yang harus dimilikinya adalah sabar dan ilmu. Sabar dan ilmu. Baik. Al-ba'ah yang kedua adalah mampu menafkahi. Mampu menafkahi. Nah, teman-teman sekalian, khususnya para lelaki calon ayah, ya, Anda dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wanita itu adalah karena Anda kelak menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, dan Andalah yang diwajibkan di dalam syariat ini untuk memberi nafkah. Jangan sampai Anda menjadi banci kelak, yaitu istri Anda yang mencari nafkah buat Anda. Itu adalah kebodohan. Ya, ini adalah hal yang kemudian merusak fitrah sebagai lelaki. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa laki-laki dan wanita itu sama dalam hal hak dan kewajiban. Ya, laki-laki dan wanita dalam pandangan Islam sama kedudukannya dalam hal hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajat." Ya. Dan bagi wanita itu
Ya, dan bagi wanita itu haknya dan juga kewajibannya sama dengan para lelaki. Bil ma'ruf. Ya, dalam kebaikan. Ya, walahunna, dan hak bagi kaum wanita mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan juga kewajibannya sama dengan para lelaki. Sama dengan para lelaki. Bil ma'ruf. Ya, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ya. Tetapi kemudian walirijali alaihinna darajah. Hanya saja Allah melebihkan kaum lelaki. Melebihkan kaum lelaki 1 derajat. Kenapa Allah melebihkan kaum laki-laki 1 derajat? Karena laki-lakilah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi. Jadi kalau istri itu dia memberi uang, memberi nafkah kepada suami, itu bukan nafkah namanya, itu adalah hadiah. Sebab harta yang didapatkan oleh seorang istri dari usahanya itu adalah haknya, miliknya, bukan milik suaminya. Dan tidak ada hak suaminya di situ. Tapi suami ketika dia bekerja, mencari rezeki, dia dapatkan rezeki, maka di dalam rezeki yang didapatkan oleh suami itu ada hak istrinya. Ada hak anak-anaknya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum laki-laki 1 derajat di atas perempuan karena Islam mewajibkan dan mensyariatkan para lelaki untuk mencari nafkah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Dikarenakan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, diantaranya adalah dengan apa yang mereka berjuang, berusaha untuk mendapatkan rezeki, yang dengan rezeki itu mereka infakkan. Mereka infakkan, mereka nafkahkan kepada keluarganya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita dapati pelajaran yang sangat mendasar bahwa nilainya para suami, nilainya para ayah itu, kedudukannya ayah itu, kedudukannya laki-laki itu ketika dia mengambil peran untuk menafkahi. Ya. Jangan sampai kemudian suami dinafkahi, hilang nilainya laki-laki itu. Makanya teman-teman sekalian, ya, para calon ayah, sejak dini persiapkan diri Anda, mental Anda untuk kelak akan mengambil tanggung jawab menafkahi. Ya. Secara mental harus siap untuk mengambil peran dan tanggung jawab menafkahi. Ya. Kalau Ipo Santosa mengatakan, laki-laki sejati siap hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak siap melihat keluarga susah. Maka dia akan mengambil peran terbaik untuk membahagiakan, mensejahterakan keluarganya. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang nafkah, nafkah ada 3. Ya. Nafkah itu ada 3 dalam arti kewajiban suami untuk menafkahi istri dalam kaitannya dengan harta ada 3. Yang pertama, nafkahnya dalam bentuk mahar. Ya, nafkahnya dalam bentuk mahar. Nah, mulai sekarang nih kalau ada yang berpikir untuk menikah, ya, cari memang rezeki dengan bekerja, melakukan cara-cara yang halal dan tabung untuk mendapatkan mahar yang terbaik. Berikan mahar yang terbaik untuk calon istri Anda, calon ibu bagi anak-anak Anda nantinya. Yang kedua, nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Ya, Anda harus memenuhi kewajiban, yaitu memberi nafkah kepada keluarga sehari-hari. Yang ketiga adalah nafkah dalam hal suknah, mencari tempat tinggal. Jadi laki-laki yang punya kewajiban memang mencari tempat tinggal
untuk keluarganya. Ya. Dan Islam tidak mempersyaratkan harus rumah pribadi, nggak apa-apalah sebagai kontraktor dulu gitu ya, masih rumah kontrakan. Yang penting dialah yang berkewajiban dan bertugas untuk menyiapkan tempat terbaik bagi keluarganya. Nah, kemudian mampu secara biologis. Mampu secara biologis. Nah, mampu secara biologis itu, teman-teman sekalian, artinya secara fisik, lahiriah jasmani sehat. Ya. Tidak impoten, jangan impoten gitu. Makanya teman-teman jangan mohon maaf, kenapa Islam mengharamkan onani? Itu sebenarnya adalah untuk masa depan anak Anda kelak. Ya, supaya lahir generasi yang unggul dari sulbi Anda. Ya, makanya diharamkan onani. Jangan sampai Anda buang sperma unggul Anda. Jangan nonton film-film porno. Itu nggak boleh. Ya, haram. Selain haram, ini tidak mendidik anak nantinya. Tidak mempersiapkan anak terlahir sebagai pribadi yang kuat, yang kokoh, yang hebat di masa depan. Kemudian tidak gila, makanya jangan sampai kemudian pemuda ini mengkonsumsi khamar, kemudian narkoba yang menjadikan dia fly, hilang akal, hilang kesadaran. Jangan rusak. Sebab Anda kelak akan menjadi calon ayah. Jangan Anda mati sebelum berjuang gitu ya. Ya, sudah belum jadi ayah, sudah mati, sudah kelihatan dia tidak layak dan tidak pantas jadi ayah. Ya. Nah, sudah kelihatan sekali dari remajanya, wah ini enggak layak, ini enggak pantas jadi ayah. Orang tua mana yang mau menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri dalam kebaikan, ya. Nah, teman-teman sekalian termasuk, mohon maaf, andaikan kalian bisa berhentilah dari merokok. Berhentilah. Ya, berhenti dari merokok. Sebab ini adalah mempersiapkan generasi Anda yang terbaik. Rokok itu berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, merusak istri Anda nantinya. Merusak anak Anda nantinya. Saya sangat sedih, saya dapat kabar ada orang yang kami kenali, ternyata anaknya masih balita TBC. Batuk-batuk, muntah darah. Setelah cek dan recheck, lalu dikabar-kabari dan dikupas setajam silet, ya karena ayahnya perokok berat. Ayahnya perokok berat. Dan tentu sebagai ayah, tak mungkinlah dia tak mencium anak. Dia selalu mencium anaknya. Dan disitulah mungkin virus-virus TBC akhirnya berpindah ke sang anak. Ya. Demikian pula kepada sang istri. Ini sangat berbahaya sekali. Tidak sedikit para wanita, para istri meninggal karena perokok pasif. Meninggal karena perokok pasif, dan itu kasusnya sangat banyak sekali. Nah, teman-teman sekalian, tinggalkanlah rokok itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia dapat membinasakan diri Anda dan keluarga Anda. Anda buka surat Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan, ya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Keluarkan hartamu ya, di jalan yang Allah ridhoi. Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu keluarkan hartamu untuk sesuatu yang dapat membinasakan dirimu sendiri. Nah, salah satunya adalah mengeluarkan harta untuk rokok, untuk khamar, untuk narkoba. Itu merusak diri sendiri, merusak keluarga. Baik, teman-teman sekalian, mari kita lihat. Selain kita sebagai calon ayah, para lelaki mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi ayah terbaik di masa depan, maka calon ayah pun harus memilih calon ibu terbaik untuk anaknya. Dalam arti dia harus memilih istri yang tepat. Sehingga nanti dari sang istri akan lahir generasi yang hebat, generasi yang unggul, generasi yang terbaik. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana contoh keluarga di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim pribadi yang hebat. Dia memilih istri yang terbaik.
wanita yang soleha, Hajar alaihissalam, sehingga lahirlah Ismail. Pribadi soleh mendapatkan wanita yang soleha, lahir generasi yang soleh, generasi yang unggul. Ya, jangan soleh cari soleh, bahaya itu LGBT, haram ya. Soleh ketemu dengan soleha. Ya. Jangan preman ketemu dengan premin, nanti jadi premium anaknya. Ya, mohon maaf, ini bukan merusak nama premium. Maksudnya adalah anaknya nanti, wah, cepat terbakar marah, tersulut emosi, sehingga akhirnya kemudian banyak kasus sang anak membunuh orang tuanya, banyak kasus sang anak memperkosa ibunya sendiri, banyak kasus anak menggorok leher ibunya, itu tidak sedikit kasusnya. Anak yang mempidanakan orang tuanya, ya, ini karena anak ini tidak tumbuh dalam pendidikan yang benar. Anak ini tidak mendapatkan contoh terbaik dari orang tuanya. Ya. Sehingga teman-teman sekalian, persiapkanlah untuk mendapatkan generasi terbaik selain dengan menyiapkan diri sebagai calon ayah yang terbaik, juga harus memilihkan untuk sang anak calon ibu yang tepat. Nah, teman-teman sekalian, kriteria yang harus diperhatikan adalah yang pertama agama. Yang kedua keturunan, yang ketiga adalah usia, yang keempat adalah kecantikan, yang kelima adalah tafarruk, kelapangan waktu, dan yang keenam adalah kecintaannya terhadap anak atau keturunan. Itu harus diperhatikan semuanya. Nah, pertama agamanya. Kenapa harus memilih agamanya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ya, ini di surah An-Nisa 34. Maka wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang taat kepada suaminya, yang menjaga diri, ya, menjaga diri dengan tidak melakukan perbuatan nista, perbuatan dosa, perbuatan mesum, perbuatan zina, meskipun dalam kesendirian, meskipun dalam keadaan tidak ada suami di sisinya, dia senantiasa menjaga kesucian diri dan kehormatan dirinya. Karena itulah kemudian Allah menjaganya. Allah menjaganya. Nah, pilihlah agama, karena apabila kita mendapatkan wanita yang baik agamanya, yang soleh, maka yakinlah bahwa wanita yang baik agamanya itu sangat mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia akan tahu bagaimana kewajibannya terhadap suami. Makanya dia akan menjadi wanita qanitat. Wanita yang taat kepada suaminya. Wanita yang mampu menjaga diri ketika sang suami meninggalkannya. Dia tidak akan memasukkan laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya di dalam rumah. Ya. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga ikatan pernikahan itu. Dia tidak kontak-kontakan dengan mantan pacar yang akhirnya membuat suaminya cemburu, membuat suaminya sedih, membuat suaminya marah, dan seterusnya yang menyebabkan kerusakan rumah tangga. Jadi teman-teman, agama ini sangat prioritas untuk dikedepankan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu umumnya memang dinikahi, dipilih oleh laki-laki karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, ya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, dan juga karena agamanya. Tetapi Nabi SAW dari 4 kriteria, 4 alasan yang umumnya laki-laki menyukai dan memilih wanita, Nabi mengatakan fazfar bizati din taribat yadak. Prioritaskan, utamakan wanita yang memiliki agama yang baik. Karena dengan memilih wanita yang baik agamanya lah, kalian para suami pasti berbahagia. Kalian nantinya para ayah akan berbahagia mendapatkan ibu bagi anak Anda. Adalah ibu yang terbaik untuk anak Anda.
Nah, dan wanita yang baik agamanya itu adalah seutama-utama perhiasan di muka bumi. Karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, adunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-solihah. Ya, dunia itu adalah sebaik-baiknya perhiasan. Ya, mohon maaf, bukan dunia sebaik-baiknya perhiasan. Ya, dunia itu adalah mata perhiasan. Dunia itu adalah mataun, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasannya dunia itu adalah al-mar'atu as-solihah. Wanita yang soleha. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Adab fi ad-Din memberikan kriteria, yaitu perhatikanlah calon istri Anda, khususnya dalam hal agamanya ya, dalam hal agamanya. Bagaimana mengetahui agamanya baik atau tidak? Pertama, lihat sholatnya ya. Lihat sholatnya bagus enggak? Tak mesti Anda harus kemudian meneropong dia, tak perlu. Cukup cari informasi dari keluarganya, ya dari teman-temannya, bagaimana sholatnya, dijaga enggak gitu. Kemudian lihat kehormatan dirinya, apakah dia berjilbab atau tidak. Sebab kalau dia berjilbab, insya Allah dia wanita terhormat. Kalau dia tidak berjilbab, mohon maaf. Ya, mohon maaf, belum masuk kriteria menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian lihat kesucian, yaitu bagaimana pergaulannya dengan lawan jenisnya. Apakah dia sangat menjaga adab, ataukah kemudian dia begitu longgar dengan lawan jenisnya. Nah, ini harus kemudian diperhatikan. Kemudian lihat bagaimana akhlaknya pada orang tua. Apakah orang tuanya dengan sekali panggil dia langsung datang sam'an wa ta'atan, ataukah orang tuanya sampai berulang-ulang menyebut namanya baru kemudian dia menyahut, padahal sedari tadi dia telah mendengarkan panggilan orang tua. Itu dilihat akhlaknya. Lihat juga bagaimana keburukan kata-katanya dan kebaikan kata-katanya. Apakah kemudian dia ceplas-ceplos kalau ngomong tanpa pertimbangan, tanpa perhatian, ataukah dia ketika berbicara itu tertata, rapi, kelihatan bahwa ada pemikiran yang mendalam sebelum dia mengeluarkan sebuah statement. Dan lihat apakah dia gampang menggibah, gampang memfitnah. Dan selanjutnya adalah bagaimana keberadaannya di dalam rumah. Apakah dia betah atau tidak. Atau dia adalah perempuan yang suka jalan. Hobinya adalah jalan gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi untuk mengetahui agama seseorang, perhatikan apa yang diterangkan dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua adalah keturunan gitu ya, keturunan. Ya, keturunan dalam arti kenali orang tuanya, kenali kakek neneknya, apakah dia dari keluarga yang baik-baik atau tidak. Sebab bukan hanya kita sebagai para lelaki yang akan berbahagia dengan mendapatkan pasangan wanita yang dicintai, tapi orang tua kita juga pengen berbahagia mendapatkan besan terbaik, yang bagus, tidak rusak nama baiknya, nama baik keluarga si perempuan itu, sehingga akhirnya besan pun bersyukur mendapatkan sehingga orang tua kita pun bersyukur mendapatkan besan terbaik. Nah, ini teman-teman, jangan akhirnya kemudian memilih wanita hanya karena cantiknya, melupakan bahwa ternyata orang tuanya pezina, orang tuanya pemabuk, orang tuanya ini tidak akur, orang tuanya adalah preman dan seterusnya. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena orang tua kita juga pengen berbahagia mendapatkan besan terbaik. Bukan cuma Anda yang pengen berbahagia dengan mendapatkan pasangan hidup Anda, pendamping hidup Anda. Dan kenapa kita mesti memperhatikan keturunan? Karena umumnya sifat pada anak itu menurun dari orang tuanya atau dari kakeknya, dari neneknya. Ya. Karena buah yang jatuh tidak jauh dari pohon. Maka anak tidak akan jauh berbeda watak, sifat dan karakternya dari orang tuanya di atas. Baik dari ayahnya atau dari kakeknya atau dari ibunya atau dari neneknya atau dari buyut-buyutnya di atas. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk mengetahui ya. Perlu mengetahui, alhamdulillah mereka dari keluarga agamawan, baik hubungan komunikasi keluarganya dengan masyarakat setempat, ahli masjid. Nah, ini bagus nih. Ya,
tidak ahli perdukunan gitu ya, tidak ahli perdukunan dan seterusnya. Baik. Kemudian usia teman-teman sekalian. Nah, ini usia juga sangat penting sekali. Penting untuk memperhatikan usia. Kenapa? Karena Jabir radhiyallahu anhu ketika dia menikah, ya menikah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jabir, apakah engkau menikahi janda atau gadis? Ketika Jabir mengatakan, saya menikahi janda ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Ya, Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis? Yang dengan gadis itu kamu dapat bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu. Kamu dapat bersendagurau, bercanda, bercumbu dengannya dan dia pun juga melakukan hal itu kepadamu. Nah, maksudnya adalah bahwa kita menikah itu pengen bahagia gitu. Pengen ceria. Dan kalau kita menikahi wanita yang usianya rentan lebih muda daripada usia laki-laki, maka umumnya laki-laki itu akan lebih berbahagia, lebih senang di satu sisi. Ya. Karena usia muda, umumnya istri dengan usia muda itu kelihatan lebih manja dalam berbicara, dalam hal bersikap, dan itu membahagiakan suami tentunya. Ya. Beda kalau kemudian dia janda atau sudah sangat dewasa, sangat matang, yaitu sepertinya kurang dapat untuk bermain-main ya, bersendagurau, kurang romantis. Ya, tetapi tentu masing-masing ada kelebihan. Ada kelebihan dan ada keunggulan masing-masing. Ya. Hanya saja memang Islam menyuruh untuk memilih wanita yang usianya lebih muda. Kenapa? Karena dia dipersiapkan untuk memiliki banyak anak. Dipersiapkan untuk memiliki banyak anak. Melahirkan pribadi hebat. Generasi unggul. Nah, sehingga dengan usianya yang lebih muda daripada suaminya, maka memungkinkan dia wanita yang produktif dalam melahirkan. Ya. Oke. Baik teman-teman sekalian. Kita lanjutkan adalah kecantikan ya. Dalam hal kecantikan itu menjadi kriteria yang harus juga diperhatikan. Karena kecantikan itu penting untuk menguatkan ikatan pernikahan. Dan kecantikan itu penting untuk menjaga pandangan suami dari melihat wanita lain. Ya. Karena itulah di dalam Islam ini disyariatkan sebelum memilih atau sebelum menikahi wanita itu ada nazar. Nazar itu adalah sang lelaki ya melihat calon perempuan yang akan dinikahinya. Dia lihat, dia nazar, lihat wajahnya atau lihat sesuatu yang menarik padanya. Karena dengan adanya yang menarik pada calon pasangannya itulah yang membuat dia akan langgeng berumah tangga kelak bersamanya. Ya. Dan teman-teman sekalian, ya. Istri itu memang nantinya wanita itu harus pandai mencantikkan diri di hadapan suami. Jangan sampai kemudian di depan suami kelihatan kumuh, jorok, bau, ya, tidak bersih, tidak rapi, tidak indah. Jangan. Karena dengan Anda cantik, terlihat indah, anggun di depan suami Anda, itu akan menyelamatkan suami Anda dari perbuatan zina melihat kepada wanita-wanita lain di luar sana. Jangan sampai setan berhasil meracuni pikiran suami-suami, pikiran para lelaki, dengan ada istilah senior. Apa itu senior? Senang istri orang, gitu ya. Senang istri orang. Akhirnya setan masuk ke kepikiran para lelaki. Melihat istri orang, kok istri orang lebih cantik daripada istri saya? Kok istri orang lebih pandai berdandan daripada istri saya? Kok istri orang lebih rapi, lebih indah, lebih menggoda daripada istri saya? Yang parah adalah seniman. Apa itu seniman? Senang istri teman gitu ya. Wah, syukur banget nih teman saya istrinya bagus, rapi, indah, bersih. Istri saya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, setan sudah masuk di kepalanya, ini yakinilah suami dekat-dekat akan selingkuh. Dekat-dekat suami itu akan berzina. Dan itu adalah karena kesalahan perempuan itu sendiri. Tidak memperhatikan kecantikan. Nah karena itulah calon ayah harus memilih wanita yang cantik.
Tapi cantik ini relatif, bukan hanya cantik wajah. Cantik dalam banyak hal yang kemudian membuatnya tertarik dan akhirnya bisa melanggengkan hubungan mereka nantinya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tafarruk. Ya, tafarruk itu adalah kelapangan dan kelonggaran wanita dalam mengurus anak-anaknya kelak. Ya, artinya karena kita mempersiapkan istri ini melahirkan generasi terbaik, maka sedaya upaya cari calon istri, calon ibu untuk anak kita yang memiliki kelapangan waktu untuk berada di dalam rumah, bukan wanita karir. Kalau wanita karir itu kurang memperhatikan anak. Sampai kemudian harusnya hak anak diberi ASI, ya karena dia wanita karir, ya udah diberi susu dari susu binatang gitu ya, susu sapi, susu kambing. Padahal anak ini butuh susu ASI dari ibunya sendiri. Supaya sifat-sifat keibuan, sifat-sifat kelembutan mengalir pada anak, bukan sifat-sifat kebinatangan. Mengalir pada anak karena susu sapi, susu kambing yang diminumkan. Nah, disinilah pentingnya kemudian memilih pasangan itu, perhatikan nih. Ya, perhatikan, pilihlah pasangan wanita yang lebih cinta berada di dalam rumah lebih lama daripada di luar rumah. Lebih merasa tenang dan bahagia mengurus rumah daripada kemudian menjadi wanita karir di luar rumah. Ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Baik, kemudian yang terakhir adalah cinta keturunan. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud wal-walud, fa inni mukatsirum bikumul umam." Rasul menyuruh kita nikahilah para wanita-wanita yang wadud, yang memiliki besar cinta, wal-walud dan senang berketurunan. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku bangga ya sebagai umat yang besar nanti di hari kiamat. Nah, jadi teman-teman sekalian, pilihlah istri yang cinta untuk melahirkan. Ya, cinta dengan anak, bukan malah menganggap anak itu merepotkan, bukan menganggap anak itu menyusahkan, tapi dia berbahagia dengan anak. Dan ketika mengurus anak dia anggap sebagai jihad, itu yang luar biasa. Bukan kemudian mengurus anak dianggap menyusahkan, merepotkan, memberatkan. Tapi kita butuh istri yang ketika melihat anak dan mengurus anak, dia anggap ini jihad bagi dia. Ini adalah ladang pahala bagi dia. Ini adalah perjuangan bagi dia. Bukan kemudian yang ada adalah stres, yang ada adalah tidak tenang. Ya kenapa? Karena dia tidak cinta untuk mengurus anak. Ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk kepada hal yang lebih spesifik ya. Spesifik, yaitu tentang peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan sang anak. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana Allah telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul yang menjadi inspirator bagi umat. Minkum di antara kalian. Yatslu alaikum, di mana Rasul itu membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian. Wa yuallimukumul kitab wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada kalian tentang Alkitab wal hikmah dan juga ilmu hikmah. Wa yuallimukum, dan mengajari kalian malam takunu ta'lamun, apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Baik. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan ayat Allah yang mulia ini, ada 5 metode pendidikan. Ada 5 metode pendidikan. Ya. 5 metode pendidikan inilah yang harus dilakukan oleh sang ayah. 5 metode pendidikan inilah yang harus diperankan oleh ayah. Dan ayah harus mengambil tanggung jawab ini. Sehingga dia menjadi ayah inspirator di tengah-tengah keluarga. Dia menjadi benar laki-laki yang tepat yang diutus oleh Allah di tengah-tengah keluarganya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sang ayah harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk membacakan dan memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada anak-anaknya. Ya. Membacakan dan memperdengarkan. Berarti sang ayah ini harus pandai mengaji dong.
Harus pandai mengaji. Dan dia harus selalu baca Al-Quran di rumahnya, didengar oleh anak-anaknya. Atau dia memutar murotal di rumahnya. Memutar murotal di rumahnya. Ya, anak-anaknya sedang bermain, diputarkan murotal. Biarkan anak-anak itu bermain, tetapi telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang ayah harus memformat penyucian jiwa bagi anak. Ya. Memformat penyucian jiwa bagi anak. Dan penyucian jiwa ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam kitab fikih, ya, kita lihat dalam kitab fikih, itu selalu diawali dengan bab toharoh, ya, kemudian bab ibadah, baru kemudian yang ketiga bab muamalah. Itu selalu begitu urutannya. Bab toharoh, bab penyucian, bab ibadah, baru kemudian bab muamalah. Kenapa? Bagusnya muamalah itu, apa itu muamalah? Interaksi, hubungan antara manusia dengan manusia, dengan lingkungannya, dengan binatang. Nah, bagusnya muamalah seseorang itu sangat ditentukan dengan bagusnya ibadah dia. Tetapi syarat kesempurnaan ibadah adalah bagusnya toharo. Makanya penyucian ini perlu dan harus dikedepankan sebelum kemudian seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, sebelum anak ini nanti dia balik dan mukallaf lalu berinteraksi dengan banyak manusia, maka dia harus terlebih dahulu disucikan jiwanya, dibersihkan jiwanya, didekatkan dengan nilai-nilai ibadah, sehingga akhirnya dia siap untuk bermuamalah dengan manusia-manusia. Nah, karena anak-anak itu kelihatan kalau bermain, kelihatan egoisnya, ya. Nah, ini harus kemudian kita lihat, ini PR nih. Bagaimana ke depan anak ini tidak egois. Ya, ketika dia dalam kondisi belum balik, tidak berdosa ketika dia egois. Ya, dia egois ketika dia bermain dengan sekawanannya. Dia bakhil, dia pelit. Dia begitu sombong kalau menang terhadap suatu pertandingan atau suatu games yang mereka jalani. Itu sombong mereka kalau menang dan tidak mau menerima kekalahan gitu. Dan kadang mereka bertengkar, berkelahi, saling mendiamkan dari yang lainnya, gitu, tidak diajak omong dan seterusnya. Itu hal yang terjadi di tengah anak-anak. Ini adalah karakter-karakter yang tidak boleh ada ketika nanti dia mukallaf. Di masa kanak-kanak ini adalah masa-masa yang harus kemudian dia dikontrol, diawasi dan dilihat supaya dia dididik. Nah, nanti setelah selesai main, panggil. Sampaikan kepadanya, nah, ya kalau ada rezeki berbagi. Ya, jangan tegur ketika dia sedang melakukan kesalahan. Jangan. Tapi tegurlah ketika dia tidak sedang melakukan kesalahan. Jadi ketika dia sedang bermain dan kemudian dia memukul kawannya, memukul temannya, jangan mengatakan, jangan pukul temanmu. Biarkan. Kalaupun Anda pengen menegur, katakan, ayo sayang temannya. Ayo berbagi dengan temannya. Nah, tapi setelah nanti acara permainan berakhir, anak tidak lagi melakukan kesalahan, panggil. Katakan kepadanya, nah, tak boleh pukul teman ya. Sayang temannya. Berbagi kalau ada rezeki. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ini adalah format penyucian jiwa. Sehingga nanti ketika kemudian anak ini telah mukallaf, telah berada pada usia balik, ya dia sudah siap bermuamalah dengan cara benar, cara baik. Nah, ini perlu nih ya, memformat penyucian jiwa bagi anak dengan apa? Dengan membaguskan takarrubnya kepada Allah, mendekatkannya kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Jadi ajak ke masjid kalau anak laki-laki, kalau perempuan dididik sebelum keluar rumah pakai jilbab. Walaupun masih balita, didiklah. Ya, didiklah, biasakanlah dia dengan kebaikan-kebaikan. Sebab ini akan sangat mempengaruhi jiwanya nanti ketika dia bermuamalah dengan manusia. Didik dia untuk jujur, tidak bohong. Didik dia untuk segera menyahut ketika ada panggilan orang tua. Terus seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga adalah ayah itu harus mengajarkan makna dan kandungan Al-Quran. Ajarkan makna dan kandungan Al-Quran. Ketika kemudian dia meminta sesuatu kepada sang ayah, katakan,
Oke, ayah akan berikan, tetapi mintalah dulu kepada Allah. Sebab Allah yang ngasih rezeki kepada ayah. Kalau Allah memudahkan rezeki buat ayah, insya Allah ada rezeki buat kamu. Mintalah sama Allah. Kita latih dia untuk meminta hanya kepada Allah. Ketika sakit berdoa kepada Allah. Mau makan dia berdoa. Mau minum dia berdoa. Mau keluar rumah dia berdoa. Kita latih, kita biasakan. Masuk kamar mandi dia berdoa. Walaupun dia belum balik. Kita mulai didik, mulai ajarkan, mulai perkenalkan. Ya. Ajarkan dia hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk komitmen pada kebenaran. Itu yang disebut dengan hikmah. Nah, itu kita harus ajarkan hikmah kepada anak-anak kita. Ajarkan hikmah. Ya, dengan cara apa? Bisa dengan menceritakan kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah orang-orang soleh, kita ceritakan kepadanya. Ya, kisah bakti Ismail kepada orang tua, kisah anak-anak yang baik banyak sekali. Kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ceritakan kepadanya sebelum tidurnya misalnya. Atau ketika dalam kondisi dia santai, kita ceritakan kebaikan-kebaikan, kita ceritakan kisah-kisah kepahlawanan, insya Allah itu akan membentuk karakternya. Nah, kemudian menginspirasi anak dengan hal-hal baru. Inspirasi terbaru tentu adalah Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti jadi ayah, jadi ibu, jangan sampai menumbuhkan bibit ketakutan dan bibit kebencian di hati anak terhadap orang tua. Misalnya sang ibu mengatakan, ya, saya laporkan kamu nanti sama ayah. Kalau kamu tidak buat begini, ayah marah loh. Nah, ini sebenarnya adalah menanamkan bibit-bibit kebencian pada diri anak terhadap ayahnya. Atau sang ayah juga demikian, berkata demikian, bahwa awas ya, nanti ibu marah sama kamu. Nah, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ya. Tapi kita katakan bahwa jangan berbuat itu sayang, karena Allah nggak suka. Ya, Allah nggak ridho. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika anak-anak itu misalnya senang dengan games atau film Spider-Man, nah ceritakan kisah, perdengarkan di dalam Al-Quran ada surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Jelaskan bahwa wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Seburuk-buruknya rumah adalah rumah laba-laba. Wah, kenapa Abah? Kenapa Umi? Ya, masuk. Itu memberikan inspirasi kepada dia. Mengaitkan dengan apa yang kemudian dia gandrungi, dia tonton, yaitu Spider-Man misalnya. Kita perkenalkan ada laba-laba dalam Al-Quran. Ya, tetapi gambaran laba-laba dalam Al-Quran adalah gambaran kehidupan yang sangat rapuh. Kehidupan rumah tangga yang sangat rapuh. Kenapa bisa demikian? Sebab dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Ya, ini adalah kita datangkan inspirasi baru. Ya. Dia menghebatkan Superman, ya, misalnya. Kita angkat kisah Nabiullah Musa yang membelah lautan, ya, dan seterusnya. Oke. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah di dalam surat Maryam ayat 12 sampai ayat 15. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya." Allah berfirman, "Wahai Yahya, ambillah Alkitab bikuwah, peganglah Alkitab dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya, kami telah memberikan kepada Yahya itu ilmu hikmah sabiyya sedangkan usianya masih kecil.
Ya, usianya masih di bawah 7 tahun dalam tafsir. Wahananan min ladunna wa zakatan. Wahananan, yaitu ada rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, ya, dan kesucian dari dosa. Wazakatan, ini wazakatan ini kesucian dari dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Yahya itu sifat kelemah lembutan, sifat kepekaan, sifat kepedulian, sifat kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sifat itu ditanamkan kepadanya. Wazakatan, dan dia Yahya senantiasa menjaga kesucian dirinya, tidak melakukan perbuatan dosa. Wa kana taqiyan, dan dia bertakwa. Wa baran biwalidayhi, dan dia berbuat baik pada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asya, tidak menjadi orang yang sombong, yang suka bermaksiat. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Maka keselamatan baginya hari ketika dia dilahirkan, hari ketika kemudian dia meninggal dunia, dan hari ketika nanti dibangkitkan. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa ayat ini berbicara tentang Yahya, karakter sifatnya Yahya, dan Yahya ini masih usia belia gitu. Belum balik di sini usianya, masih sekitar 7 tahun, tapi dia sudah memiliki karakter-karakter utama, sifat-sifat yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk dijadikan sebagai pencapaian pendidikan pada anak. Sebelum nanti dia balik, kita sudah harus bisa mengukur bahwa alhamdulillah ada pencapaian-pencapaian yang terukur pada sang anak. Nah, pencapaian-pencapaian itu, yang pertama sang anak itu selalu memegang mushaf dan selalu membacanya. Artinya dia suka baca Quran. Atau dia suka melantungkan hafalan Al-Quran. Nah, itu berarti tercapai nih pencapaian, ya. Ada terukur nih. Alhamdulillah berhasil nih program pendidikan dalam rumah tangga terhadap sang anak. Kemudian peka, peduli, dan penyayang pada orang lain, khususnya teman-temannya ketika dia bermain. Ya, dia berbagi ketika ada rezeki, kita kasih kue, nak ini bagi ke teman-temannya. Dia bagi. Nah, kemudian dia sayangi temannya. Ada temannya sedang bertengkar, dia menjadi penengahnya. Nah, ini bagus nih. Itu sudah terukur. Alhamdulillah berhasil nih. Kemudian menjaga kesucian diri dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Waktu sholat dia sholat. Walaupun belum wajib sholat, tapi dia tetap sholat gitu ya. Kemudian dia tidak mau berbohong. Nah, itu sudah kelihatan. Kemudian melaksanakan perintah Allah, ya. Dia sholat di waktu sholat, dia pakai jilbab. Walaupun masih belum wajib pakai jilbab. Berbakti pada orang tua, gampang diminta bantuannya oleh orang tua. Orang tuanya mentes, menguji, nak, tolong ambilkan air minum buat abah ya. Dia ambil air minum. Tidak sombong, ya, tidak sombong dengan teman-temannya, tidak durhaka, tidak melawan orang tua. Disuruh dia patuh, penurut, dan seterusnya. Nah, ini adalah pencapaian-pencapaian yang terdapat dalam surat Maryam ayat 12-15. Nanti untuk pendetailan ini ada, ya, pembahasannya lebih detail lagi ada insya Allah. Nanti akan kita bahas tentang konsep pendidikan dalam surat Maryam ayat 12 sampai 15 insya Allah, ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sajikan inilah yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini untuk pertemuan yang keempat tentang peran dan tanggung jawab ayah. Memang apa yang kami sampaikan ini tidak secara mendalam, tidak secara detail karena waktu kita yang terbatas. Tetapi sekali lagi ini adalah muqaddimah saja sebagai kunci bagi Anda untuk kemudian membuka pintu ilmu tentang hal ini lebih luas. Dengan banyak membaca, dengan banyak bertanya, dengan banyak berdiskusi, sehingga Anda lebih memahami tentang bagaimana peran dan tanggung jawab seorang ayah dalam pendidikan sang anak nantinya atau dalam membangun rumah tangganya. Baik teman-teman sekalian, syukran jazakumullah khairal jaza ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.